Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwati fillah rahimakumullah. Seyogianya bagi kita meluangkan waktu untuk membaca, memahami dan mentadaburi Al-Quran. Karena dengan kita mentadaburi Al-Quran, kita akan mendapatkan fawaid yang sangat banyak, mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, mendapatkan kebaikan dan ilmu yang mengantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Hubairah beliau mengatakan min makaidi syaitan tanfiruhu ibadallah min tadabburil Qur'an li'ilmihi annal huda waqi'un inda tadabbur. Di antara tipu daya syaitan adalah menjauhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena setan tahu bahwa sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala didapatkan dengan mentadaburi Al-Quran. Begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat buat hati manusia selain daripada mentadaburi Al-Quran. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mentadaburi satu surat yang paling baik di dalam Al-Quran, satu surat yang paling agung. Surat ini hanya diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umat beliau. Dan surat ini dibaca berulang-ulang minimal 17 kali dalam sehari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil wala fiz Zabur wala fil Furqan mislaha innaha as-sab'ul masani." Surat ini tidak Allah turunkan di dalam Zabur dan juga tidak diturunkan di dalam Injil, tidak diturunkan di dalam Taurat, dan juga tidak ada yang sebanding dengan surat ini di dalam Al-Quran. Innaha as-sab'ul masani. Ini adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sehari semalam, yaitu surat Al-Fatihah. Dengan kita mentadaburi surat Al-Fatihah ini, kita akan mendapatkan fawaid yang sangat banyak. Jadi fawaid itu jamak dari faidah. Artinya adalah manfaat atau keuntungan, atau bisa kita artikan pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mengkaji tentang fawaid surat Al-Fatihah ini, penting bagi kita untuk mengetahui nama-nama dari surat Al-Fatihah.
banyak sekali nama-nama dari surat Al-Fatihah ini. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan bahwa Al-Fatihah ini memiliki 20 nama. Kemudian juga Al-Imam Fairuz Abadi beliau mengatakan Al-Fatihah ini memiliki 30 nama. Kenapa kita penting mengetahui nama-nama surat Al-Fatihah? Karena dibalik setiap nama dari surat Al-Fatihah ini menunjukkan keutamaan dan keagungannya. Kita akan sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, Al-Fatihah ini memiliki nama yang sangat populer, yaitu Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Apa artinya Al-Fatihah? Artinya adalah pembukaan. Dinamakan surat Al-Fatihah karena dalam susunan mushaf Al-Quran, surat Al-Fatihah dicantumkan pertama kali di dalam mushaf. Artinya dalam halaman mushaf yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah susunan surat dalam Al-Quran ini ijtihad para sahabat ataukah memang ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling tepat susunan ayat dan juga susunan surat dalam Al-Quran ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ijtihad para sahabat. Ini pendapat yang tepat. Ya. Nah, ini berdasarkan ya keputusan yang diambil oleh sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu. Ya, beliau ya mengumpulkan semua qori. Ya, kemudian menulis satu mushaf yang dijadikan sebagai rujukan untuk mushaf seluruh dunia. Ya, yang kita baca sampai sekarang. Diawali oleh surat Al-Fatihah, diakhiri oleh surat An-Nas. Ya. Nah, kemudian Al-Fatihah juga memiliki nama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Artinya adalah ibu atau induk. Dinamakan induk Al-Quran karena kandungan seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran merujuk kepada surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau ada karya ilmiah, ya biasanya di awal itu disebutkan kata pengantar. Atau kalau dalam skripsi atau tesis itu ada abstraknya. Ya. Yang dimuat di dalamnya inti dari isi ya, karya ilmiah tersebut. Ya. Nah, mereka mencontoh, mengikuti susunan dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah ini merupakan inti dari makna kandungan Al-Quran. Ini disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Masani. As-Sab' itu artinya adalah 7. Al-Masani diulang-ulang. Artinya Al-Fatihah adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sehari semalam. Minimal kita membaca Al-Fatihah sehari semalam 17 kali dalam sholat fardu 5 waktu. Ya, setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah. Belum lagi nanti ya sholat-sholat sunnah, ya sholat rawatib, ya sholat duha, sholat tahajud, witir dan lain sebagainya. Ya, kalau kita hitung, ya ini lebih dari 17 kali dalam sehari semalam. Kemudian juga Al-Fatihah memiliki nama Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim artinya adalah Al-Quran yang agung, yang mulia, atau bacaan yang agung, yang mulia. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kemudian juga Al-Fatihah disebut dengan As-Salah atau As-Salat. Ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah
salah satu rukun di dalam sholat. Artinya sholat kita tidak sah jika meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian ya, yang keenam, Al-Fatihah ini memiliki nama ya Alhamdu. Diambil dari ayat yang kedua surat Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi kalau kita sebut Al-Fatihah dengan surat Alhamdu itu betul. Ya. Nah, biasanya memang ya sebagian surat diambil dari satu kata yang ada di dalam surat tersebut. Ya, seperti Al-Baqarah. Ya, ada kisah tentang Al-Baqarah. Ya, kemudian ada Ali Imran. Ya, kemudian An-Nisa dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ya Al-Fatihah memiliki nama Asy-Syifa. Artinya obat. Obat segala penyakit. Baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Ya, penyakit fisik ya atau penyakit hati. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah ini hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan umat beliau. Sehingga dengan surat Al-Fatihah ini kita bisa jadikan sebagai obat. Ya. Jadi kalau kita sakit, ya, yang harus kita ingat adalah surat Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah ya, dengan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan kesembuhan. Nah, ini sudah terbukti. Terbukti secara ilmiah dan juga sudah dipraktekkan ya oleh kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya Al-Fatihah ya memiliki nama Ar-Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah artinya adalah doa-doa yang dibaca untuk kesembuhan. Ya. Ini dalam hadis yang sahih dan juga masyhur diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, suatu hari beliau ya meruqyah orang yang tersengat binatang berbisa. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga asasul Quran, artinya adalah pondasi Al-Quran ya, intinya Al-Quran. Nah, ini adalah nama-nama dari surat Al-Fatihah. Nah, begitu agung surat Al-Fatihah ini sehingga layak bagi kita untuk mengambil fawaid dari surat Al-Fatihah ini agar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil yang pertama dari ayat yang pertama surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Faidah dalam ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu baik dan penuh dengan keberkahan. Ya, dan keberkahan itu sendiri artinya adalah kebaikan yang banyak. Artinya, jika di dalam setiap aktivitas kita mulai dengan membaca bismillah, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita keluar rumah membaca bismillah. Ketika kita membuka pintu, menutup pintu membaca bismillah. Sebelum makan, sebelum minum kita baca bismillah. Masuk toilet ya membaca bismillah. Sebelumnya ya, sebelum masuk toilet kita baca bismillah. Ya. Seorang mukmin sebelum masuk toilet dia membaca bismillah, maka auratnya tidak akan bisa dilihat oleh bangsa jin. Seorang mukmin ketika dia makan dan minum diawali dengan membaca bismillah, maka setan tidak akan ikut makan dan minum bersama dia. Seorang mukmin yang menutup dan membuka pintu dengan membaca bismillah, maka setan tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya dan tidak akan bisa
mendapatkan tempat tinggal di dalam rumah tersebut. Dan sebelum kita berwudu, kita baca bismillah. Agar apa? Agar pahala wudu kita sempurna. Jadi ada 3 keutamaan memulai aktivitas dengan membaca bismillah. Apa itu? Yang pertama, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum kita minum, ya, kita baca bismillah, insya Allah air yang masuk berkah. Ya. Kemudian yang kedua, membaca bismillah menjaga diri kita dari gangguan setan dan dari berbagai macam keburukan. Ya. Rasulullah SAW telah mengabarkan barang siapa, ya, yang keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan mengatakan, ya, bahwa dia tidak akan bisa menyesatkan atau mengganggu orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga dari membaca bismillah, bahwa pahalanya akan sempurna. Jadi kalau wudhu kita, ya, tidak membaca bismillah, pahala wudhunya tidak sempurna. Tetapi ketika kita mengawali wudhu kita dengan membaca bismillah, maka wudhu kita pahalanya akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah. Ini faedah yang pertama, mengawali aktivitas kita yang baik, ya. Jadi perlu diketahui aktivitas yang baik. Yang baik artinya apa? Yang tidak mengandung dosa. Ya, awali dengan bismillah. Jadi kalau aktivitas kita, perbuatan kita atau ucapan kita mengandung dosa, haram hukumnya membaca bismillah. Artinya sebelum mencuri baca bismillah dulu, hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena tujuan membaca bismillah adalah meminta keberkahan. Ya, tidak mungkin dalam, ya, aktivitas mencuri ini ada keberkahan. Ya, minum khamr baca bismillah dulu. Ya, hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Jadi membaca bismillah dalam setiap aktivitas yang baik, yang tidak mengandung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faedah yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat khobar, tapi maknanya adalah perintah. Ya, artinya qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Perintah untuk seluruh hambanya. Nah, di dalam ayat ini, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua hal. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama, Allah dipuji itu karena uluhiyahnya. Yang kedua, Rabbil alamin. Allah dipuji karena rububiyahnya. Yang dimaksud dengan uluhiyah adalah peribadahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi. Karena Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, sehingga Allah layak untuk dipuji. Ya, berarti Tuhan-Tuhan palsu selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk dipuji. Kemudian yang kedua, Allah dipuji itu karena rububiyahnya. Ya, dalam ayat ini disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, Rabb seluruh makhluk. Ya, Rabb, ya. Sehingga menunjukkan bahwa ini adalah rububiyah. Rububiyah itu artinya adalah perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah dipuji karena Allah menciptakan. Allah dipuji karena Allah memberikan rizki. Allah dipuji karena Allah mengatur seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Jadi nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita hadapi, nikmat yang kita terima, sekalipun satu tetes air,
ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ya, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah ini ada yang dia mutlak. Artinya tidak terikat waktu. Ya. Kapan saja, di mana saja. Ya, di tempat-tempat yang baik tentunya. Ya, perbanyak kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Atau kalimat yang lebih lengkap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, perbanyak itu. Ini gratis. Ya, nggak pakai modal. Ya. Dan juga ringan diucapkan. Ya. Namun memang kebanyakan kita dilupakan oleh syaitan. Ya. Kemudian ada zikir yang muqayyad, terikat dengan waktu. Ya. Jadi ada kalanya aktivitas kita ini disunahkan di awal aktivitas kita itu dimulai dengan alhamdulillah. Apa saja aktivitas yang dimulai dengan alhamdulillah? Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan yustahabbu al-bada'atu bil hamdi likulli musannifin wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin, ya, wa baina sairil umur al muhimmah. Disunahkan kita memulai membaca bismillah ketika kita mengarang buku. Ya, jadi kalau ada para pengarang buku di sini, ada penulis, ya, buku, cantumkan, ya, di awal buku kita atau di awal tulisan kita dengan menulis atau mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama. Ya, kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, ya, mereka memulai kitab-kitab mereka dengan membaca, ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian itu selawat, ya. Kemudian bagi para pelajar, ya, sebelum kita menerima pelajaran atau menerima ilmu dari guru kita, ya, bacalah zikir ini, ya, perbanyak zikir ini. Kemudian bagi para guru, mudaris, ya, kemudian bagi para khatib, ya, kemudian khatib, ya, orang yang ingin melamar. Jadi para bujanger ini kalau ingin melamar, ya, awali dengan membaca alhamdulillah, ya. Ini perkataan siapa? Imam An-Nawawi. Supaya apa? Supaya sukses lamarannya dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa baina sairil umur al muhimmah, ya, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain yang penting. Awali dengan alhamdulillah, ya. Kemudian juga ada, ya, amalan yang memang, ya, disunahkan untuk dibaca di akhir aktivitas. Ya, Imam An-Nawawi beliau mengatakan yustahabbu ba'dal farag minat ta'am wasyarab, ya, wal atas wa bainal khuruj minal khala. Disunahkan membaca bismillah setelah makan, ya, setelah minum, setelah bersin, ya, kemudian juga setelah keluar dari toilet. Ini walaupun memang hadisnya dhaif, ya, ada yang mengatakan dhaif, tapi beliau menyebutkan hal ini, ya, karena ini adalah fadhailul a'mal. Ya, jadi setelah kita membaca ghufranak, ya, kita membaca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi para ulama mengatakan sekalipun hadisnya ini lemah, ya, ini riwayat Ibnu Majah, tapi boleh diamalkan karena ini bagian dari fadhailul a'mal. Ya, biasanya kita hanya baca ghufranak, ya. Kemudian juga ada amalan-amalan, ya, yang dibaca di awal dan di akhir. Ya. Apa itu? Ketika kita sebelum tidur dan setelah tidur. Sebelum tidur kita membaca, ya, alhamdulillah ini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana
Fakam mimman la kafiya wala mu'wiya. Suka dibaca nggak nih? Ya, zikirnya hafal nggak? Ya, jangan sampai kita tidak membaca zikir ini. Ya, sebelum tidur. Ya, kenapa? Agar tidur kita bernilai ibadah. Ya, dan kandungan zikir ini sangat mulia sekali, ya, sangat agung sekali. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita minum, yang telah memberikan kita kecukupan, yang telah memberikan kita tempat tinggal dan bernaung. Berapa banyak orang yang tidak diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak orang yang tidak diberikan tempat untuk bernaung. Ya, setelah bangun tidur, ya, baca zikir ini. Alhamdulillahilladzi, ya. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, ya, afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikrihi. Ini zikirnya. Ya, jangan-jangan lupa atau belum hafal zikir ini. Ya. Dan juga ada amalan, ya, yang memang ini menjadi penyerta. Ya. Jadi alhamdulillah ini sebagai penyerta, yaitu ketika akad nikah. Jadi ya, ketika khutbah, ya, ketika khitbah, ketika melamar membaca alhamdulillah disunahkan, ya. Kemudian ketika akad nikah juga, ya, disertai dengan alhamdulillah, disebut dengan khutbatul hajah atau khutbatun nikah, ya. Di dalam khutbah nikah ini diucapkan alhamdulillah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat yang kedua, ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya itu adalah baik. Ya. Maka dari itu kita dianjurkan membaca alhamdulillah atau mengucapkan alhamdulillah di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita gembira, di saat kita sedih. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apabila Rasulullah SAW mendapati atau melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amalan kebaikan menjadi sempurna. Ya. Di saat beliau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, mendapatkan musibah, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Di saat melihat orang yang terkena musibah, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, ini hendaknya kita mengamalkan ini. Ya, karena ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, ya, dari surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ya, kalau kita tadaburi dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga, terdapat 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah, kemudian Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa ketiga nama ini merupakan pondasi, rujukan bagi seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan pondasi bagi seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Nah, maka dari itu Al-Fatihah ini disebut asasul
Quran. Pondasinya Al-Quran. Dasarnya apa ini? Ya, karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat 3 nama Allah yang dijadikan rujukan bagi seluruh nama, yang menjadi pondasi bagi seluruh nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Faidah dari ayat ini menunjukkan adanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan dan ucapan makhluk, baik itu manusia, jin, bahkan hewan sekalipun. Ya. Semua tidak ada yang lepas dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari pembalasan ini adalah hari yang paling menakutkan. Tidak ada lagi yang berkuasa saat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu hendaknya kita mengintrospeksi diri. Ya, sebelum kita berbuat dan sebelum kita berucap. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita mengandung dosa sehingga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ayat ini mengandung, ya, faidah, ya, bahwa kita wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena saat itu adalah hari yang sangat menakutkan. Kemudian yang selanjutnya ayat yang kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, faidah dari ayat ini menunjukkan bahwa ibadah itu mengandung 3 pilar utama, 3 rukun yang paling utama. Artinya setiap ibadah kita harus mengandung 3 rukun ini. Ketika ibadah kita tidak ada salah satu dari ketiga rukun ini, maka ibadah kita tidak akan sempurna. Ibadah kita tidak akan benar. Apa itu? Yang pilar pertama adalah, ya, al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengetahui bahwa nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua adalah roja, harapan. Ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya yang maha luas. Diambil dari ayat Allah, Ar-Rahman Nir-Rahim. Dan pilar yang ketiga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Setelah ketiga pilar ini ada, ya, barulah, ya, di sini Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah kita, ya, termasuk di dalamnya memohon pertolongan, berdoa, itu ibadah. Harus tercantum ketiga pilar ini. Ya, apa itu? Cinta, kemudian harap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan obat untuk 2 penyakit. Ya, ada 2 sumber penyakit yang paling utama. Apa itu? Penyakit kesesatan atau penyakit kebodohan. Yang kedua, penyakit tidak ikhlas. Jadi bodoh ini penyakit. Ya, yang namanya penyakit jangan dipiara. Ya. Penyakit jangan dipiara. Nah, ini 2 penyakit utama, kebodohan dan keikhlasan. Dengan kita membaca ihdinas siratal mustaqim, nah, ini akan menjadi obat dari penyakit kebodohan. Ya. Kemudian, ya. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini penyakit untuk ketidakikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Al-Fatihah ini sangat luas sekali, ya. Sangat dalam sekali, fawaidnya sangat banyak sekali. Ya. Kemudian yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mengandung 2 faidah. Yang pertama, ya,
profil orang-orang yang mendapatkan nikmat. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, jalan orang yang kau berikan nikmat, ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi, ya, orang yang berilmu tanpa amal. Dan ya, bolin, orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Kemudian faedah yang terakhir, ya, dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang mutlak, ada nikmat yang nisbi. Nikmat yang mutlak adalah nikmat yang kekal, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Ini yang kekal, yang akan dan juga nikmat kita beramal soleh. Ya, ini nikmat yang kekal, yang harus kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.